Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam ruangan ini guna melakukan proses pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya, sebelum kita mengawali proses pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa dicerna dengan baik. Ya, untuk itu adik-adik berdoa dimulai. Ya, di sini saya berharap sebelum saya menjelaskan materi ini, saya menghimbau kepada adik-adik agar memperhatikan apa yang saya jelaskan. Ya, jadi hari ini adik-adik sudah tahu hari ini kita memasuki materi tentang slogan, iklan, dan poster. Ya, yang pertama kita bahas yaitu iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada halayak. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang keempat, menjelaskan produk yang diiklankan. Dan yang kelima, menonjolkan informasi yang utama. Struktur iklan. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama produk atau jasa. Dan yang ketiga, deskripsi atau penjelasan. Selanjutnya, ada juga unsur-unsur kebahasan iklan. Nah, yang pertama, perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, kalimat persuasif. Yang ketiga, imperatif. Dan yang keempat itu memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang. Dan ini juga ada beberapa jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan pengumuman, yang kedua iklan penawaran atau niaga, dan yang ketiga iklan layanan masyarakat. Nah, tadi jenis-jenis iklan yang pertama ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman yaitu iklan untuk menarik perhatian melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contohnya iklan berduka cita. Ya, kita lihat di sini ada suatu contoh ucapan belasungkawan kepada B.J. Habibie yang telah meninggal dunia. Yang kedua, iklan penawaran. Iklan penawaran yaitu iklan untuk menawarkan barang atau jasa kepada halayak ramai. Contohnya, kalau iklan barang yaitu tas, pakaian, topi, dan lain-lain. Kalau contoh dari iklan jasa yaitu jasa kurir dan lain-lain. Bisa kita lihat di samping ini ada contoh gambar dari iklan penawaran. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu hal. Di sini ada contoh dari iklan layanan masyarakat. Bisa kita lihat bersama ada contoh
dari iklan masyarakat ini, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Ya, selanjutnya apapun langkah-langkah dalam menyusun teks iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Yang kedua, menentukan media dan bentuk penyiaran. Yang ketiga, mencatat isi pesan yang disampaikan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Yang kelima, menyusun kerangka teks iklan. Dan yang keenam, membaca dan meneliti teks iklan. Dalam yang ketiga, ada pola penyajian iklan, di mana terbagi atas dua. Yang pertama, iklan media cetak, dan yang kedua, iklan elektronik. Ya, iklan media cetak ini terdiri dari iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Sedangkan iklan elektronik ini terdiri dari iklan radio, iklan televisi, iklan film, dan iklan luar ruangan. Ya, selanjutnya kita pindah pada pengertian tentang poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Dan poster juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari poster yang pertama, berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Yang ketiga, tata letak gambar dan kalimat pada poster sesuai. Yang keempat, dipasang di tempat umum. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan singkat dan jelas agar mudah dipahami. Jenis-jenis poster: yang pertama, poster niaga. Yang kedua, poster kegiatan. Yang ketiga, poster pendidikan. Yang keempat, poster layanan masyarakat. Dan yang kelima, poster film. Itu jenis-jenis dari poster. Ya, yang pertama tadi jenis-jenis dari poster, yaitu poster niaga. Di mana poster niaga yaitu poster yang digunakan untuk menawarkan sebuah barang atau jasa. Ya, jadi bisa adik-adik lihat di sini ada contoh dari poster niaga. Ya, bisa diperhatikan ya adik-adik. Ya, jenis-jenis dari poster yang kedua ada poster kegiatan. Ya, di mana poster kegiatan yaitu poster yang berisi suatu kegiatan. Ya, di sini juga ada contoh dari poster kegiatan. Adik-adik bisa lihat ya contoh-contohnya. Ya, yang ketiga ada jenis poster pendidikan. Ya, di mana poster pendidikan yaitu poster yang bertujuan untuk mendidik. Nah, di sini juga sudah ada contoh dari poster pendidikan. Selanjutnya ada jenis poster layanan masyarakat. Ya, di mana poster layanan masyarakat yaitu poster yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, adik-adik juga bisa lihat di sini sudah ada contoh dari poster layanan masyarakat. Ya, dan yang terakhir dari jenis-jenis poster ini ada poster film. Di mana poster film ini yaitu poster yang isinya mempromosikan sebuah film. Ada juga contohnya. Ya, adik-adik mohon diperhatikan.
pada poster juga ada unsur-unsur kebahasaan poster. Yang pertama ada persuasif, yang kedua imperatif, dan yang ketiga mudah dipahami. Ya, selanjutnya ada juga langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, membuat rancangan atau sketsa. Yang kedua, mencari judul yang menarik perhatian. Yang ketiga, memilih warna yang sesuai dengan tujuan poster. Yang keempat, memerhatikan tata letak dan format poster. Yang kelima, menyesuaikan desain poster dengan isinya. Ya, itu langkah-langkah dalam membuat poster. Ya adik-adik, sekarang kita pindah pada pengertian slogan. Slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat oleh siapa saja yang membaca atau mendengarnya, tapi mengandung makna yang luas untuk menjelaskan tujuan ideologi, golongan, atau partai tertentu. Ciri-ciri slogan. Yang pertama, biasanya berisi perkataan yang mudah diingat, menarik dan jelas. Yang kedua, bisa berupa klausa, frasa, kalimat maupun moto. Dan yang ketiga, bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Ya, selanjutnya ada juga unsur-unsur kebahasaan slogan. Yang pertama, kalimatnya mudah dipahami, yang kedua kalimat persuasif, dan yang ketiga kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat. Jenis-jenis slogan. Yang pertama, slogan pendidikan, yang kedua slogan kesehatan, yang ketiga slogan lingkungan, yang keempat slogan kebersihan, dan yang kelima slogan produk. Itu jenis-jenis dari slogan. Jadi yang pertama tadi jenis-jenis dari slogan itu slogan pendidikan. Jadi slogan pendidikan itu slogan yang menyampaikan sebuah ajaran, motivasi, dan
Ya, di slogan ini juga ada langkah-langkah membuat slogan. Yang pertama, tentukan tema dan objek. Yang kedua, buatlah ungkapan yang kreatif dan menarik. Dan yang ketiga, buatlah ungkapan yang persuasif, sederhana, dan sesingkat mungkin. Ya, itu langkah-langkah membuat slogan. Jadi di sini adik-adik bisa diharapkan bisa membedakan mana langkah-langkah membuat slogan, mana langkah-langkah membuat iklan, dan mana langkah-langkah membuat poster. Begitu juga dalam contohnya, adik-adik bisa membedakan mana contoh dari slogan, mana contoh dari iklan, dan mana contoh dari poster. Bisa bermanfaat buat adik-adik. Ya, saya mengharapkan kepada adik-adik sesudah keluar dari ruangan ini, adik-adik bisa membuka kembali atau mempelajari kembali materi yang sudah saya berikan. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.